Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok kelas B beranggotakan saya Glory Natalis Krisnowa. Saya Revalina untuk Kakak. Saya Dorawati. Kami ingin mempresentasikan pengembangan sistem informasi akademik atau SIAKAD untuk pencatatan nilai mahasiswa. Di sini ada latar belakang. SIAKAD merupakan sistem penting di perguruan tinggi untuk mengelola kegiatan akademik, termasuk pencatatan nilai mahasiswa. B. Proses pencatatan nilai harus dilakukan akurat dan tepat waktu agar mencerminkan prestasi mahasiswa dengan benar. C. Beberapa perguruan tinggi masih mengalami kendala seperti input nilai yang lambat, kesalahan pencatatan, dan sulitnya akses nilai. D. Di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, SIAKAD mencakup penjadwalan, RS, dan nilai mahasiswa. E. Kurangnya pengaturan dan koordinasi dapat menurunkan efektivitas sistem serta kepuasan pengguna. Lalu yang F. Diperlukan evaluasi dan pengembangan SIAKAD agar lebih efisien, transparan, dan mendukung layanan akademik yang lebih baik. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pemberian dan pencatatan nilai dilakukan pada saat ini. Lalu yang kedua, apa ada kendala dosen dan admin prodi dalam pengelolaan nilai. Lalu yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap permudahan akses nilai. Di sini ada tujuan penelitian 3. Yang pertama, mendeskripsikan proses pencatatan nilai mahasiswa, mengidentifikasi kendala dosen dan admin, lalu yang terakhir menilai kemudahan akses informasi nilai bagi mahasiswa. Berikut manfaat penelitian yang kami berikan. Yang pertama, dari perguruan tinggi menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem akademik. Yang kedua, bagi dosen ataupun admin fakultas meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan nilai. Yang ketiga, dari mahasiswa mendapatkan akses informasi nilai yang mudah, cepat, dan akurat. Tinjauan pustaka. A. Analisis kebutuhan sistem. Proses untuk memahami kebutuhan organisasi agar sistem sesuai ekspektasi pengguna. B. Peran analisis kebutuhan menentukan fungsi dan operasi sistem agar responsif terhadap perubahan. Tinjauan pustaka yang pertama ada tahapan analisis kebutuhan, yaitu kami mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan data, dokumentasi, validasi dengan stakeholder. Yang kedua ada jenis kebutuhan, ada fungsional atau fitur utama sistem, dan non-fungsional ada keamanan, kecepatan, dan kemudahan. Selanjutnya hipotesis dijelaskan oleh Dorawati. Hipotesis penelitian, semakin baik koordinasi antara dosen dan admin fakultas dalam penginputan nilai ke SIAKAD, semakin tinggi efektivitas dan akurasi data akademik mahasiswa. Metodologi penelitian, yang pertama jenis, kualitatif, studi kasus, yang kedua objek, proses pencatatan nilai mahasiswa, yang ketiga instrumen, wawancara, observasi dan kuesioner, yang keempat teknik pengumpulan, wawancara dosen, observasi admin, kuesioner mahasiswa. Langkah-langkah penelitian, yang pertama studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis deskriptif, yang keempat penyusunan laporan dan rekomendasi. Hasil wawancara ringkasan,
Yang pertama, proses penilaian sudah menggunakan komputerisasi dasar Excel dan Syakat. Yang kedua, dosen hanya menilai, sedangkan kaprodi atau admin yang menginput nilai ke sistem. Yang ketiga, belum ada notifikasi otomatis dan dosen tidak memiliki akses koreksi nilai langsung. Yang keempat, kurangnya koordinasi dan perbedaan pemahaman antar pihak kaprodi, dosen, dan admin menjadi kendala utama. Yang kelima, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar data nilai lebih akurat dan transparan. Hasil observasi, jadi kami mendapatkan bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di lingkungan Fakultas Bisnis dan Informatika, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan observasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana awal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan non-teknis yang muncul selama proses pengumpulan data di lapangan. Secara umum, tujuan observasi ini untuk memahami bagaimana alur penginputan nilai mahasiswa ke dalam Syakat, dimulai dari penilaian oleh dosen hingga tahap akhir pengisian ke nilai sistem. Namun dalam praktiknya, proses pengumpulan data mengalami kendala terhadap terbatasnya akses informasi dalam pihak terkait. Dari hasil temuan kami, diketahui bahwa pihak tata usaha fakultas menyatakan bahwa proses penginputan nilai bukan merupakan bagian dari tugas mereka, melainkan tugas tanggung jawab kaprodi. Ketika tim berusaha melakukan observasi lanjutan ke pihak kaprodi, informasi yang diberikan pun sangat terbatas. Pihak kaprodi menolak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses input nilai, dengan alasan bahwa data tersebut bersifat privasi dan tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Pembahasan observasi, akses data nilai dibatasi ketat karena ada privasi, koordinasi antar bagian masih kurang, etika pelayanan dalam fakultas tata usaha fakultas masih perlu diperbaiki. Tantangan utamanya yaitu komunikasi dan transparansi. Hasil kuesionernya, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 13 responden mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa sistem Syakat telah berfungsi dengan cukup baik, khususnya dalam hal kemudahan akses dan tampilan antarmuka. Secara keseluruhan, hasil kuesioner mendukung hipotesis penelitian bahwa semakin baik koordinasi dan sistem pengelolaan nilai di Syakat, maka semakin tinggi pula efektivitas dan kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Darawati. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, penginputan nilai masih tanggung jawab kaprodi, dan yang kedua, Syakat mudah diakses dan user friendly, tapi ada keterlambatan nilai. Yang ketiga, koordinasi antara pihak belum optimal, hipotesis terbukti secara konseptual. Yang keempat, koordinasi efektivitas. Saran untuk fakultas atau admin, tingkatkan keterbukaan dan sistem input nilai untuk dosen, pastikan keakuratan data nilai. Untuk pengembangan Syakat, tambahkan fitur pelacakan dan notifikasi nilai. Untuk peneliti lain, lakukan observasi langsung agar data lebih detail. Berikut adalah lampiran-lampiran kami. Kami menggunakan link berikut. Silahkan mengunjungi link berikut. Sekian semua presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kami maupun dalam pengucapan kami. Sekian dan terima kasih.